Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Selamat datang di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Dan masih bersama kami berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana, nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Sebelum itu, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Kawan-kawan semuanya, Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Lagi-lagi langsung ke cerita Langsung ke cerita aja Bro Ayung. Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ya, ini ada cerita dari Mas Imam, seorang pria, usianya itu sekitar 40-an tahun, enggak ding, 35 tahun lah. Beliau itu adalah seorang bapak 2 anak. Itu mengalami kejadian horor, rentetannya sih udah cukup panjang, cuman matang-matangnya itu ya parah-parahnya itu beberapa bulan terakhir ini gitu ya Bi. Dan kejadian itu menyangkut sama keluarganya, menyangkut sama keluarga besarnya begitu ya. Dan itu kebawa, artinya rumahnya kan jelas udah nggak bareng sama nenek, rumah orang tua dulu. Dia udah punya rumah sendiri, cuman rumahnya memang nggak jauh dari tempat rumah neneknya, orang tua dari keluarga besarnya itu. Keluarga besar itu nggak jauh. Cuman setelah dia itu, ya saya cerita langsung ke sini aja Mas. Berarti kemarin di puasa berapa ya, baru dapat berapa lah? Ada di puasa dapat 6 hari. Saya itu mau jemput ibu saya. Ibu itu ada di rumah nenek. Mau jemput ibu saya. Ibu ada di rumah nenek waktu itu sekitar jam 11-an malam. Jadi saya habis taraweh, terus ada penyelesaian pekerjaan di rumah begitu ya. Ibu wirawiri telepon kerangkring. Soalnya, "Mam, jemput ibu, Mam. Wis bengi, wis ora karuan, sudah nggak enak." Karena saya tahu dari udah beberapa lama ibu tuh kesehatannya itu menurun banget. Dan ini karena dia itu saya bilangin, saya itu udah ngomong, "Bu, udah Bu, kalau kayak gini terus sampean yang sakit bakalan." Dia itu lagi nungguin mertuanya. Lagi nungguin mertuanya yang lagi sakit begitu ya. Dan mertuanya itu kan sendirian hidupnya, suaminya udah nggak ada, ya nenek lah sendiri. Lah saya itu ya wirawiri kesana Mas, karena memang yang lain berarti ipar-iparnya ibu yang anaknya sendiri dari nenek tersebut, dia nggak mau nungguin. Jadi udah jengah karena memang horor banget Mas, luar biasa horor lah. Saya wirawiri kadang-kadang nemenin ibu aja nggak kuat lama di rumah itu, karena gangguannya itu langsung nyata banget di depan mata. Bukan cuman ibu yang sering ngomong ada ini ada itu, saya yang lihat sendiri. Dan itu sering kebawa ke rumah. Dan malam itu ketika ibu rangkring telepon itu, saya kan HP-nya nggak disetel kenceng ini, jadi ada panggilan terjawab itu udah mungkin puluhan kali ya. Setelah saya selesai pekerjaan, ibu manggil kayak saya sempat ngomong sama istri, "Lah ini kok nggak dijawab?" "Saya nggak tahu Mas, ini pasti penting banget." Saya udah khawatir dan pikirannya ibu bakalan kenapa-napa kayak gitu kan. Saya langsung ngeluarin motor, buru-buru saya keluar dari rumah ya. Saya langsung pokoknya nggak jaketan sama sekali lah. Biasanya kan saya kalau keluar pasti jaketan, helman walaupun dekat karena udah kebiasaan. Saya langsung kencang. Dan dari lari gitu, motornya tinggalin. Iya, gitu. enggak, motornya itu dipanggul. Oh, dipanggul. Naik motor kencang banget saya tuh. Pakai celana pendek, yang penting ini ada apa-apa mungkin di ibu, karena kejadian yang udah ibu sering digangguin. Itu makhluk-makhluk yang bakal nyerang nenek, katanya Simbah, ngomong yang bakal nyerang Simbah. Saya itu udah dibekali omongan sama ustadz saya, "Kamu kalau lagi mau ke rumah sana, ke rumahnya mbahmu itu, kamu pokoknya baca bismillah, kamu niatnya karena Gusti Allah Ta'ala, kamu mau bakti sama orang tua, wis insya Allah selamat." Saya tuh keluar, yang lagi panik ya, pokoknya saya baca bismillah tok, bismillahnya orang takut. Saya keluar, terus dari tempat saya itu kan perumahan, terus jalannya juga sepi, apalagi jam 11 malam. Orang-orang puasa itu kalau malam kan di titik-titik rame tok. Kalau di tempat saya, perumahan saya itu kan keluar itu jalanan bekas-bekas tebu, samping kiri kanannya itu jauh dari perkampungan. Nyimpangin satu kendaraan itu ke sana itu sepi banget. Pas lagi pegokan Mas, penggolan, sampean ngerti wis tempatnya? Iya saya paham penggokan itu ya. Iya, di situ itu biasanya kan ada orang kongko Mas. Kalau saya pulang dari Betgawe, saya bilang saya pulang ke situ ada orang kongko. Enggak ada. Jam 11 kemarin itu
Saya pas lewat situ, memang ada orang itu dari kejauhannya, lampu saya itu kan reflektornya kurang bagus, kata Mas Imam. Jadi motornya apa mereknya? Motor Kunabi. Oh, motor kuda. Motor Kunabi. Jadi ya kayak gitulah. Saya tuh udah kencang, jalannya banyak bolong-bolong. Itu samar-samar di pertigaan itu ada yang berdiri. Saya pikir, lah itu ada temen. Terus kayaknya di dekat pohon-pohonan yang dekat-dekat jalan itu ada kendaraannya dia, entah sepeda ada motor atau motor, yang jelas itu ada teman di jalan begitu ya. Tahu-tahu pas lebih dekat saya kan ngindarin bolongan-bolongan begitu, tapi tiba-tiba merinding banget dan saya itu mencium bau busuk yang campur-campur lah, bau-bau enak yang nggak enak lah, apak busuk kayak gitu. Padahal kan kencang, aturan kan angin belakang begitu ya. Saya bau kayak gitu semenjak melihat ada helmnya orang ditutup di situ. enggak? Ditutup, helmnya ditutup. Tapi tembus dari bawah. Tembus dari bawah. Saya kalau ini kan wedi, takut sama sambar mata, walaupun sambar mata kan biasanya sore. Tapi ya parno aja Mas. Kalau udah kena itu kan ngakalinya susah. Helm saya kan bagus ya guys. Namanya tutup gitu kan. Terus saya tuh merinding, nyium bau yang gak enak itu kayak baunya mayit lah, seperti itu. Semenjak saya ngeliat ada orang yang berdiri itu, semakin dekat bukan saya temuin itu orang, wujudnya itu saya familiar banget katanya. Loh, familiar, saya jadi kan ngomongnya wujud loh ya, walaupun itu lazim manusia juga berwujud, tapi ini kan kita cerita horor. Kelontong ya. Berarti kan arahnya ke sana, ya kan, yang enggak dalam tanda kutip. Enggak usah tanda kutip Mas, bentuknya langsung kelihatan pas udah dekat. Ya wujudnya sini manusia. Bukan lontong. Iya, bukan lontong. Wujudnya kayak manusia, ada pinggangnya, ada kakinya. Di atasnya itu tebal gede gitu. Ternyata, wow ya Allah, mulutnya itu saya udah dekat. Saya nggak mau nengok. Bener-bener ini gangguan. Saya mau ke Mas Simbah. Saya udah diwelingi ya, saya udah sering cerita sama Ustadz saya. Pokoknya saya sering digangguin begini, terus dikasih wejangan begini-begini. Tetap aja saya nggak mau fokus ngeliat ke situ. Saya mau ngeliatnya lurus, kalau nggak ke sebelah kiri. Ini muka kayaknya disuruh ngeliat ke situ, mata kayak disuruh ngeliat ke situ. Saya ngeliat jelas banget di sini tuh kayak orang bocah kecil pakai celana dalam gitu ya, cuma dalam belan. Apa ya, perasaan pengen melihat ke sisi itu mirip dengan ini loh, saat kita nyongkelin ini kotoran kuku. Betul. Pasti pengennya dicium. Betul. Rasanya tuh kayak gitu. Mirip. Meskipun kita tahu itu bau gitu ya, tapi tetap aja kalau belum nyium itu nggak enak. Itu kayak gitu rasanya. Saya tambahin, kecil saya sering korengan di sini itu cenderung pengen nyium, padahal tahu itu baunya nggak enak gitu. Mirip seperti itu. Seperti itu rasanya. Saya juga penasaran juga sih emang ya Mas ya. Tapi kan saya mau genain itu mastiin orang apa bukan, tapi makin dekat ya Allah di sini udah bulu semua, bahkan hampir nutupin di atasnya, nutupin sampaknya itu loh. Itu kesana sini bulu, semua bulu. Itu kalau bagian bawahnya saya udah nggak ngelihat. Buka baju berarti dia. Buka baju kayaknya sih, soalnya bulu-bulu sih. Apa pakai jaket berbulu yang bisa nggak tahu. Jadi jaket-jaket dari Rusia, Siberia. Iya, Siberian. Aduh, dari Siberia ya, hantu Siberia ke Indonesia. Dikiranya genderuwo gitu. Iya. Wah, saya ngelihat begitu ya. Saya tadinya kan saya kelihatan kan ke bawah, langsung bulu-bulu. Lah ngapain pakai penasaran lihat atasnya? Moncongnya itu seperti begok katanya. Seperti celeng. Ya ada calingnya kayak begok dewasa yang udah serem banget kayak gitu. Dia pegangnya apa sih? Kalau saya lihat itu di teman-teman yang di sana ya, daerah-daerah di Berna itu kan banyak yang besi-besi itu stainless mungkin. Mengkilap banget, atasnya itu 3 kayak trisula begitu megangnya. Garpu gitu aja. Garpu, terlalu keren trisula. Garpu, megangnya garpu. Ada baksonya Mas atas. Enggak ada. Maksudnya kan belum lama dari puasa kan, biasanya banyak makanan gitu kan. Saya ngeliat kayak gitu Mas. Saya langsung banting kepala lah supaya ke depan lagi itu susah banget. Itu langsung nubruk bolongan di depan, nubruk bolongan. Untungnya ya cuman keplanting-planting. Tangan yang kiri itu lepas dari setang, bisa saya ambil lagi, setelah motor goyang-goyang gitu kan, jalan. Nah, setelah jalan itu saya merasakan ada yang lain di belakang itu loh, di belakang boncengan. Di belakang boncengan berarti di lampu. Enggak di boncengan maksudnya Mas, saya salah ngomong. Oh, di boncengannya jenengan ada apa Mas? Enggak tahu, tapi saya kan lihat di spion. Makhluk itu enggak ada. Adanya apa Mas?
adanya di belakang saya katanya. Bonceng sampean, bonceng saya, tapi bukan makhluk yang itu. Loh, bukan yang makhluk itu gimana? Mas, sampean percaya apa enggak? Di belakang saya yang bonceng mbah saya. Mbahnya jenengan yang katanya nggak bisa apa-apa, yang lagi sakit, yang ditungguin sama mamanya jenengan. Iya, mbah saya bisa bonceng di sini. Dan saya perhatiin, mbok nyel gitu ya di sini di tangannya itu tangan keriput mbah saya megang begini, tapi hawanya dingin banget. Saya ngomong, "Mbah, sampean bukan mbah saya bukan mbah saya." Kalau misalnya ada pengguna jalan yang lain, kayak bocah kentir mungkin nggak bisa ngelihat itu ya. Saya juga tiba-tiba ngelihat itu benar-benar persis banget. Dia kan kalau mbah itu kayak semacam ada di tangan kanannya itu ada Tato. Bukan, kutil. Enggak, apa tali merah. Tali merah kayak dari benang. Karet lah. Karet aja wis. Karet gelang. Karet bungkus nasi. Kan biasa begitu kan Iya, orang tua itu, bener. Pegel. Karet gelang. Sering karet aja kita ganti ya. Bebas di ngobrol. Kan ada karetnya di sini tuh kan. Jadi ada karetnya. Ada karetnya di sini. Ada karetnya. Ini tangan keriputnya mbah. Jadi tangan tua yang balung tok Mas di sini tuh. Terus banyak pontang-pelonteng apa sih yang kayak andeng-andeng hitam-hitam itu kan. Ini mbah saya ngeliat ke spion asli mbah. Dan dia itu kalau misalnya ya mungkin ya saya juga nggak pernah ngeliat warasnya karena saya takut sama mbah dari dulu. Jadi kalau ke tempat mbah ya paling lihat dari jauh. Itu sesakit itu cuman leleng atau baringan di tempat tidur, bonceng motor kayak orang itu bertulang lunak. Jadi ngampleh sedikit-sedikit ke arah ke sana kayak orang mau jatuh. Kadang-kadang ke belakang itu kayak kain kayak gitu loh, ngawar. Tapi saya ngerti itu makhluk yang nggak beres lah, pokoknya itu bukan mbak saya. Mudun awas saya ngomong apa aja pokoknya saya ngomong ayo mudun, udah turun. Kenapa sampainya yang nggak mudun? Ya akhirnya saya berhenti mantel megang itu. Jadi saya berhenti sampai saya itu motor lupa saya standarin, gubrak di daerah situ. Kalau saya berangkat motor itu jatuh, nggak ada pengendara yang lain, nggak ada Mas, sepi banget di jam 11 itu. Makhluk itu nempel di sini dan posisinya masih kayak bonceng. Padahal dia udah turun. Berat Mas, enggak berat sama sekali. Tapi saya didera rasa yang benar-benar dingin dan ketakutan. Akhirnya saya dileleh kayak ada mukanya Ustadz saya diselentik. Baca bismillah diselentik tangannya tak giniin pas di karetnya itu. Oh mungkin karetnya yang dijepretin gitu Mas. Enggak, saya selentik tak. Itu tahu-tahu dia bilang kayak gitu. Adanya di depan motor wujud makhluk yang tadi. Terus ketawa nyeringai begitu. Blas hilang ke arah kebun yang sebelah kulon sana. Terus ustadznya serelet lagi nutup gitu. Lagi. Tadi kan keluarnya pakai relet yang belantet begitu ya. Lentik gitu. Itu udah selesai. Akhirnya apa? Aku deg-degan banget. Saya mau nerusin apa enggak? Saya berat. Wong di jalan aja kayak saya udah digangguin sosok mbah palsu, makhluk yang kayak gitu. Berarti tetap aja naluri saya sebagai anak ibu saya dalam bahaya begitu kan. Oh, saya langsung motor saya bangunin lagi, tapi untungnya nggak masalah. Kalau jatuhnya juga nggak kencang, cuman pada baret, nggak apa-apa, motor lama. Saya masuk kendaraan, semua yang saya tahu saya bacain semua, wis pokoknya saya beraniin terus saja. Lah dileleh, padahal jam-jamnya ya saya jam 11, kok banyak orang lewat, tadi orang kemana aja gitu loh. Kayak ada bocah pulang pengajian, ada rombongan bocah-bocah muda yang motor-motor konvoi itu loh. Kok ini kok jadi alamnya kayak lain. Saya pikirannya ibu saya kenceng begitu kan. Sampailah di rumahnya mbak saya di sana, dan lampu depan biasanya nyala. Itu kan rumahnya gede banget, tapi rumah kuna, ada pagar-pagarnya, teman. Pagar itu kayak udah korosi, terus keganjel tanah lama itu nggak bisa ditutupi, udah kayak gitulah. Tapi biasanya di depan di teras itu lampunya nyala. Kok lampunya mati? Terus loh ini kok daun-daunan kering, daun-daunannya pohon mangga itu kayak ibu nggak nyapuin. Aduh ibu, pasti ibu ada apa-apa. Saya langsung turun, saya teleponin. Itu panggilan itu nggak masuk terus. Aduh ibu ada apa-apa nih pasti. Saya langsung di pintu itu kocak. Assalamualaikum bu. Nggak ada yang jawab sama sekali. Saya langsung ke titik di mana ibu biasa duduk gitu ya, itu di ruang tengah.
nanti dari ruangan Berarti ke samping. Dari ruang itu biasanya dia itu kalau samping kanannya itu kamarnya mbah saya, dan mbahnya itu namanya Poniem. Berarti ini terus saja cerita yang sebelumnya. Itu saya kotak-kotak, bu, jenengan tuh pundi, bu, jenengan mana, jenengan di mana, jenengan nggak apa-apa, sampean itu nggak apa-apa. Itu, mam, metumburi, lewat belakang. Itu saya dengar tepleknya ibu, sendal jepitnya itu kedengeran dari luar gitu, ceplak itu arah ke belakang. Saya langsung ke belakang. Itu ya baru berapa langkah lah mas, dan itu ada pohon mangga lagi, cuman ini agak kecil. Ibu ada di pohon mangga. Hitung-hitungan saya yang namanya ibu jalan itu rumah gede banget, dan harus ada proses buka pintu tengah, ada sompangan, ada pintu samping, selot yang ceklek begitu. Itu nggak mungkin itu ibu. Sebentar bro Ayu. Ya. Di cerita sebelumnya itu kan Bu Poniem juga ya. Iya. Yang bercerita itu kan Bu Endang namanya. Bu Endang. Itu menantu juga kan? Menantu kan ya, betul. Bener ya. Bener. Ini menantu juga ya. Ini anaknya Endang. Oh, anaknya Bu Endang, si imamnya. Oh, berarti yang di situ itu Bu Endang. Bu Endang. Iya, di bener. Dalam rumah itu Bu Endang. Iya, Bu Endang. Oke. Tuh. Bisa kok ibu ada di pohon mangga? Cekelan mas, nyinden mas. Ibu saya itu bukan pesinden, dia nggak bisa nyanyi, bahkan watuk aja males. MP3 kali. Pakai bateri. Dia cerita horor tapi ketakutan tapi ngelawak, modelnya kayak gitu. Dia nyinden mas, nyinden di situ lagi kayak di tengah-tengah lagu yang serem-serem mungkin ya, orang Jawa, saya nggak paham lagu-lagu kayak gitu, sambil pegangan kayak orang Indiahan. Itu kan gelap, cuma ada pendaran lampu samping. Saya nggak mau negor, itu jelas bukan ibu saya. Kayak gue katanya. Oh kayak gitu, sama ibu nggak peduli, ngomongnya kayak gitu. Terus saya, bu, Raimu kudu ibune nyong. Raimu sampean itu bukan ibu saya. Oh, mam, Lara, mam. Itu aktingnya kayak gitu. Sakit, mam. Saya otomatis nengok pas nengok itu. Ulah, mas. Ternyata itu ulang lingkar cilik. Itu ulah palingnya. Ya setengah ini lengan saya. Itu ada di ini, rantingnya di situ. Tapi posisinya kayak ibu lagi pegangan. Mas, ular itu bisa ngekek, mas. Kek. Dan mulutnya itu mengapa begitu? Saya nggak bisa ngomong itu ular jenis apa, ini hitam bukannya kayak gitu. Langsung blodos ke belakang. Saya nemuin di pintu belakang itu ibu lagi buka, itu susah banget mungkin ya. Klotak. Bu, dianjakna bu, dinaikin itu palangannya di. Iya mam angel, ya Allah di dalamnya itu kayak gitu. Bu lewat pintu samping nggak bisa. Orang dia kunci. Kon manjat ya, karena kamu manjat lewat mana? Genteng begitu ya, temboknya gede. Akhirnya saya dobrak pintunya itu, pintu kunak nggak mempan. Saya itu mau balik lagi ke arah motor. Ya di motor nggak ada kunci apa-apa. Maksudnya di samping siapa tahu ada besi atau apa yang buat dobrak pintu. Tahu-tahu saya balik lagi, itu udah posisi terbuka dan ibu saya udah lunglai. Itu di belakang itu ada tundakan begitu ya, plesteran tundakan. Itu udah lembek-lembek begini mas. Ya Allah mam, yuk balik. Yuk pulang sekarang. Ibu itu udah nggak bisa berdiri sama sekali. Makanya ibu saya kan badannya gede. Saya nirunya bapak yang badannya kecil. Tapi kekuatannya orang lagi ya kayak gitu ya, suasana itu. Saya langsung bopong ibu saya sampai keseret-seret begitu. Saya naikin motor. Itu nggak ngelihat sekelilingnya lah, nggak ada gangguan Mas Imam. Sementara itu nggak ada gangguan, saya naikin motor, terus bu cekelan ini cekelan kayak gini. Pas dipegang begini, sesaat itu perasaan ada tangan yang ada karetnya. Suasana kayak gitu, tapi enggak, itu ibu saya. Saya sampai nengokin, saya pegang, bu. Ya sampai ya bu, cepet balik. Dan dia emang badannya gede. Kalau itu kan krempeng kayak nggak ada rasanya yang mbak itu. Kalau ini emang ibu. Oh ini ibu. Motor saya starter nggak bisa, saya ongkel, cuman lampunya nyala, nanti nyala nggak bisa hidup. Itu antara hidup dan nyala. Di depan pintu itu ada mbak saya. Di depan pintu persis. Depan. Ada mbak saya, dan di kiri kanannya itu ada banyak sekali itu perempuan yang sangat cantik mas. Tapi ya saya cantiknya kayak gitu, wong setan ya. Saya nggak bisa ngomong, cuman fokus lagi ke motor ini. Hidup Bismillah itu. Mbahnya posisinya kayak gimana mas? Dia kayak orang tua yang nggak sakit sama sekali, waras sehat. Posisinya
ada di tengah-tengah, dan kiri kanannya itu kan ada saka atau tiang yang gede. Itu kayak pemimpin regu gitu loh di situ. Dan dia itu nyengir. Bawa garpu enggak? Enggak bawa garpu. Kalau garpu makhluk yang tadi mungkin. Kalau ini mungkin sendok pokoknya kan. Pas saya tuh apa saya terlalu fokus ke situ, bu, engkau ya bu, engkau ya bu, itu saya putar-putar, ibu saya masih di bawah, di belakang, kan berat banget motornya sampai orang panik. Akhirnya saya salah lagi, hidup, itu motor hidup, beranak pinak dong akhirnya. Hidup beranak pinak. Hidup beranak pinak. Motor-motor sekarang kan anaknya motor dulu. Jalan. Iya jalan langsung keluar dari pagar tadi yang nggak bisa ditutup. Dan saya pertama keluar belok kan berarti ke arah kiri, nanti mau pulang ke rumah. Ibu saya mau bawa pulang ke rumah wis lah ya, nggak di rumahnya ibu sendiri. Nanti biar istri saya yang bakal ngerawatin. Ibu itu kelihatan banget dia tuh lelah dan badannya itu panas banget. Tadinya itu lepas lagi begini tuh saat dingin dan ada karetnya. Kalau sekarang itu saya ngerasain panas. Dan dalam perjalanan itu 10 menit awal ibu nggak ada ngomongan sama sekali. Dan di titik yang sama ketika saya itu digangguin sosok yang bawa garpu, itu ada mbah saya lagi mas di situ. Kayak yang di dunia ini dipenuhi mbah saya ada di situ. Tapi posisinya dia itu lagi ngampleh-ngampleh di, itu kan ada tempat duduk yang buat ngumpul bapak kadang-kadang itu ya, rangkun-rangkun bambu. Itu lagi di situ dan buat ngerakit nomor gitu. Iya, persis. Emang di situ bener. Ketahuan banget ya. Lagi kayak gini kakinya nguncang-nguncang, nyinden mas. Dan motor itu saya nggak bisa kencang karena bawa orang tua, yang keduanya jalannya bolong-bolong. Jadi saya itu sama ibu mau nggak mau dengerin senandungnya itu nenek saya. Embuh, saya bilang begitu. Mau nyindir mau apa? Terserah raimu dudu nenekku katanya. Budek gitu, bisikin. Bentar lagi ada orang sahur-sahur ya kan. Akhirnya saya tetap jalan, itu nggak terjadi apa-apa alhamdulillah. Sampai rumah itu saya dengar anak saya lagi nangis kejer. Itu istri saya, mas lagi ngomong kayak gitu, mas sampai nggak pulang-pulang, mas sampai nggak pulang. Dia nggak nelpon, tapi kayak lagi orang panik begitu. Itu nggak dikunci ternyata saya. Nggak ada data waktu itu. Iya ya, nggak dibeli. Pas masuk saya langsung ngambil anak saya. Itu kan bocah-bocah 2 tahun, nunjuk ibu saya mas, Bu Endang berarti nunjuk ibu saya mas, langsung nunjuk itu. Wah. Saya sekilas lihat di belakang ibu saya ada nenek saya mas. Nenek saya kan pendek, ya orang udah menua kan biasanya makin pendek begitu. Mana mungkin dia lebih tinggi dari ibu saya posisinya. Jadi kepalanya tuh di sini, tapi sebelah kiri gitu. Kepalanya, tapi nggak ngecek di bawahnya itu ada tempat duduk atau apa? Iya, barangkali naik ke atas gitu. Iya, soalnya kan di latar gitu loh, di teras, dan nggak nyanda ke situ. Orang takut itu ngeliat ada nenek saya di situ dan dia nyengir dengan gigi yang nggak ada semua, cuman kelihatannya hitam begitu. Bumburine. Ibu itu kayak orang refleks itu pakai kerudungnya dia. Allahu Akbar kayak gitu loh. Sempiok kena kepalanya bunyi beduk kayak gitu mas. Asli bunyi beduk gitu. Langsung jatuhnya jadi makhluk yang bawa garpu. Raimu maling, saya bilang kayak gitu. Itu tetangga dengar. Apa masih mam? Oh apa aman, saya bilang kayak gitu. Tapi kalau tetangga saya waktu itu nggak cuma teriak dari rumah, melodot begitu, mungkin melihat makhluk itu. Kalau dia bisa ngelihat ya, di paring bisa ngelihat. Makhluk itu ternyata jalannya wagu mas. Wagu gimana? Sampai masih ngeledakin juga. Enggak, kan yang itu kan ngilang. Atau enggak dia berdiri gagah banget. Itu jalannya kayak gini. Jadi kayak hewan, maaf gitu ya. Jalan kayak merangkak. Kedampal itu ke kebun. Saya rada puas waktu itu, menang begitu loh. Terus akhirnya saya masuk ke dalam rumah ibu saya, saya bawa air panas istri saya ya, air hangat, dicuciin, semua dibersihin, dikasih minum. Bu, tadi kenapa? Itu nggak mau cerita. Tapi malam itu agak tenangan. Paginya ibu itu cerita sama saya kalau tadi itu lagi malam itu kamu belum datang. Sebelum maghrib itu udah mencekam banget. Karena apa? Pintu udah saya kunci semua, mam. Tapi saya belum sempat nyalain lampu yang depan. Itu kenapa saya nggak nyalain? Wong saya lihat di hordeng itu tamunya mbahmu wis akeh banget. Tamunya mbah kamu itu banyak banget. Jadi, itu makhluk banyak banget, tapi kebanyakan perempuan kayak gitu loh. Saya mundur lagi. Pas saya lagi maghriban,
kok bisanya saya mari mungkin nggak tenang ya mampung lagi ketakutan kayak gitu. Sembayangannya itu kan sebelah kirinya ngomplong Bi. Ada yang buat lewat nanti ke belakang begitu. Mbah riwi terus jalan kayak bukan orang sakit dan sembari nyinden kayak gitu. Mari sembari nyinden. Saya bilang ya Allah Gusti, kok simbah waras dan nyinden, dan ini bukan kali pertama, udah sering begitu. Jadi selama sakit dia ngeletak. Kadang-kadang ibunya Imam atau Bu Endang itu ngelihat ibunya itu ngeletak, tapi nanti di sofa depan ada mbahnya lagi nyinden kayak gitu terus. Terus nanti parah banget sakaratul maut, tapi hidup lagi kayak gitu terus. Malam itu paling parah katanya, karena bukan cuman lihat, jadi ada fisik mainnya. Jadi kayak digangguin. Jadi ngelihat mertuanya atau Bu Ponium lagi baringan, lagi kayak sakaratul maut, tapi satunya itu jawil-jawil gangguin Bu Endang, dan itu padahal kayak dilutik begitu, tapi kerasa di badan itu sakit banget. Akhirnya kan setelah itu ya Mas Imam kan bukan tanpa usaha yang lain ya, ini dia udah berapa kali menghubungi tadi ya orang-orang yang sekiranya paham tentang hal seperti itu, tapi semua seragam ngomongnya ini kaitannya sama pujaannya dia dulu yang waktu mau jadi sinden hebat begitu kan. Saya Ki Suro yang diantar sama Ki Suro. Saya nggak puasnya bukan kalau pusat jawaban kayak gitu toh, saya juga udah dapat jawaban dari paranormal sebelumnya, mau Ustadz mau siapa gitu kan. Saya pengennya diselesain, itu nggak ada penyelesaian lah. Seminggu yang lalu itu Mas, ya ada 5-6 harian saya lagi duduk itu ngantar istri mau ngurusin bantuan itu kan sempat tertahan lama buat pengeluaran yang ke depan lah. Terus saya lagi duduk itu ketemu sama seseorang, Mas sampean kan, saya dibilang begitu, Mas sampean kok mukanya irang temen katanya begitu, mukanya kok hitam banget. Saya kan bersih ya Mas, iya sampean bersih, tapi dibilang begitu. Tapi bukan hitam apa-apa, kayaknya banyak masalah, pusing. Saya ceritain semua sama orang itu. Yuk melu aku sebelum terlambat katanya begitu. Diantarlah saya Mas ke seorang yang paham tentang dunia spiritual kayak gitu. Dia itu ke sana, saya dimintain dari HP saya, fotonya mbahmu mana? Dilihatin begini. Iya Mas, bener Mas, ini karena dia itu muja atau apa dulunya sama yang di Pekunden yang di gunung itu. Ya, masalah itu mau susuk mau apa. Sementara mbahmu bisa tobat dan dia merasa, ya Allah saya dulu pernah salah, saya bertobat, saya pengen bener, saya nggak pengen ngulangin semuanya, itu rontok sendiri, nggak usah dicabut-cabutin, asal dia punya keyakinan. Ini ada kesalahan yang paling besar yang bikin sakaratul mautnya itu sulit. Jenengan tahu apa katanya? Bu Mas, makanya saya nanya jenengan katanya begitu. Rahasia katanya. Iya, ini kaitannya sama orang tua dulu. Jadi kayak durhaka begitu loh. Terus caranya gimana? Insya Allah kalau Gusti Allah izinkan besok hari mbahnya jenengan bisa diajak ngomong. Coba diliri-liri, dia ada keinginan buat bener apa enggak kalau lagi sehat. Iya, dia ngaku salah. Coba minta maaf sama orang tuanya, nggak usah ke kuburan wis, tapi dari hati banget bener-bener supaya jalannya dimudahkan. Pan waras ninggal kayak gitu dilakuin dan kemarin meninggal beneran. Akhirnya meninggal. Itu aja sih Di cerita sebelumnya juga meninggal gitu ya. Iya, meninggalnya kan berarti itu 2 kali cerita 2 kali meninggal. 2 kali meninggal. Orang sakti. Enggak, maksud itu waktu itu belum meninggal. Enggak, ini kan ceritanya dua point of view. Oh betul. Gitu ya, aja. Iya benar kan. Baik, terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan semuanya. Ini cerita berarti ada hubungannya dengan satu cerita sebelumnya ya. Itu aja, nanti kawan-kawan yang belum nonton, cek aja di deskripsi, kita kasih linknya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Terima kasih banyak apapun itu. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.